Halo, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Windy, dokter spesialis anak, menjumpai para orang tua kembali untuk membahas seputar popok bayi dan masalah-masalahnya. Popok bayi adalah salah satu topik yang hangat dan sangat sering ditanyakan, terutama oleh orang tua yang baru pertama kali memiliki seorang bayi. Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk bayinya, jadi akan banyak mencari tahu. Dok, popok apa sih yang harus saya pakai? Boleh nggak pakai popok sekali pakai? Kalaupun boleh, harus pilih yang bagaimana? Bahannya bagaimana? Lalu kapan sih harus ganti popok? Pertanyaannya juga adalah bagaimana cara mencegah terjadinya ruam popok ketika memakai popok sekali pakai? Kita bahas satu-satu ya. Ketika orang tua menanyakan apakah memakai popok kain ataukah memakai popok sekali pakai atau diapers, itu jawabannya saya serahkan kepada orang tua. Karena sekali lagi itu melihat bagaimana orang tua, apakah orang tua ingin lebih mudah tidak mencuci tetapi biayanya memang harus lebih banyak, silakan memilih popok sekali pakai. Tetapi bila rasanya berat untuk membeli popok sekali pakai, maka popok kain pun adalah bagus. Nah, untuk popok kain pun ataukah popok sekali pakai atau diapers itu, orang tua harus memilih bahannya yang tepat. Bahannya harus diupayakan bisa menjaga kestabilan daripada area yang memakai popok. Kemudian kelembapan daripada kulit bayi terjaga. Jadi kulit bayi tidak mudah kering dengan popok atau bahan yang dipakai. Kemudian ketiga, diupayakan mencari bahan yang memang benar-benar tidak membuat iritasi pada kulit bayi. Jadi mencegah adanya ruam popok. Jika popok kain sudah biasa kita kenal dan orang tua kita juga pasti sudah sangat terbiasa memakainya, maka saya akan lebih banyak membahas tentang popok sekali pakai ini. Untuk popok sekali pakai, kita tahu dia tebal kan, tebal. Kalau orang tua lihat, itu sebenarnya terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam yang menempel dengan kulit itu biasanya agak berpori. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya gesekan-gesekan dengan kulit bayi. Dan biasanya di situ ada lapisan zinc oxide, kemudian aloe vera ataukah petroleum yang memang ditujukan bagaimana biar kulit bayi aman. Kemudian untuk lapisan kedua itu ada yang tugasnya memang menyerap, jadi adsorben, di mana di sini ada yang berbahan selulosa, ada yang bisa memisahkan antara yang mana kotoran atau feses, yang mana urin. Itu ada bahannya AGM, adsorbent chilling material. Kemudian ada juga yang memakai sifatnya super absorbent, jadi terdiri dari bahannya adalah poliakrilik atau sodium poliakrilik. Kemudian lapisan ketiga itu adalah bagian luar, di mana di situ biasanya terbuat dari bahan-bahan yang kedap air. Ada juga sih yang buat berpori, tetapi kita lebih sering menemukan yang kedap air. Memang tujuannya kan biar tidak mudah basah seperti itu. Untuk popok kain, maka bahan yang direkomendasikan adalah
popok kain yang terbuat dari katun karena ventilasinya lebih baik dan memang banyak mengurangi kejadian iritasi di kulit dan juga infeksi saluran kencing. Sementara untuk popok yang sekali pakai atau diapers itu, kita harus mempertimbangkan bahwa memang harus sering menggantinya. Jadi kalau sudah berak ataukah dia sudah kencing, sesegera mungkin kita ganti. Apabila tidak, maka kita bisa juga memakai sistem alarm, yaitu 2 sampai dengan 3 jam sekali sebaiknya dilihat lalu diganti. Demikian juga apabila bayi dipakaikan popok sekali pakai. Jangan lupa, jangan terlalu ketat, karena kalau terlalu ketat maka dia akan membuat bayinya agak kesakitan, lalu mudah bergesekan kulitnya dan sering iritasi. Juga jangan terlalu longgar, karena kalau longgar itu akan menyebabkan terjadinya kebocoran, yaitu di air kemihnya, kotorannya, sehingga menjadi terbuka dan mudah mengundang kuman. Hal lain yang harus diingat oleh orang tua adalah pada saat memakai popok sekali pakai pada bayi yang masih memiliki tali pusatnya masih ada, maka sebaiknya memang diupayakan jangan sampai mengenai bagian tali pusatnya. Jadi kalau tidak mudah kena air kencing ataukah kotoran. Membersihkan popok sendiri memiliki juga aturan di mana jangan sampai tercampur antara popok yang sudah kotor dengan popok yang kita akan ganti. Jadi usahakan memang diletakkan terpisah. Lalu ketika kita membersihkan, jangan memakai tisu basah yang mengandung alkohol ataupun pewangi, karena itu sifatnya sangat iritatif. Jadi bisa memakai misalnya kapas basah, ataukah langsung dicuci dengan air bersih, ataukah memakai tisu basah yang non alkohol ataupun non pewangi. Maka setelah dibersihkan tersebut, jangan dalam keadaan basah memakaikan popok. Tunggu agak kering baru dipakaikan. Jadi kulit bayi akan jauh lebih aman. Ruam popok merupakan penyebab orang tua seringkali datang kepada dokter anak. Orang tua pasti merasa tidak nyaman ketika melihat anaknya menjadi rewel, gelisah, kelihatan berbeda tingkah lakunya. Dan ketika mencari-cari penyebabnya, ternyata ketemu, oh iya, ada merah-merah, ada putih-putih, selaput putih-putih di sekitar kulit yang memakai popok. Lalu ada bintik-bintik. Dan kadang kelihatan seperti lecet atau kulitnya mengelupas. Itu semua adalah diaperas atau ruam popok. Jadi memang iritasi terjadi bisa karena berbagai hal. Salah satunya karena adanya mekanik, yaitu gesekan, karena kita memakaikan pampers terlalu erat, terlalu kencang. Jadi tidak bagus juga memang terlalu kencang, dan tidak bagus juga terlalu longgar. Kemudian ada juga penyebabnya karena air kencing sendiri memang sifatnya adalah basah. Jadi memang tidak boleh kalau bayi sudah kencing kemudian kita tunggu lama-lama baru diganti popoknya. Sebaiknya setelah bayi kencing segera diganti popoknya, karena urin yang keasamannya adalah basah sangat mudah mengundang adanya kuman. Makanya kadang bahkan di antara popok-popok tersebut kemudian ada kulitnya menjadi jamuran. Jadi itulah
mengapa harus sering-sering diganti sehingga bayi tidak mengalami ruam popok. Bahkan ada juga yang telah mengakali dengan selalu menyiapkan krim untuk popok tersebut sehingga tidak mudah mengalami gesekan, ataukah juga menjaga biar kulit bayi tetap menjadi lembab. Bagaimana caranya mencegah adanya ruam popok ini? Yang pertama, usahakan agar ketika mengganti popok, biarkan area yang memakai popok tersebut terbuka dan kering oleh udara selama mungkin. Setelah sudah kering, baru kita pakaikan kembali. Kedua, yaitu bisa diaplikasikan krim-krim yang mampu mencegah adanya ruam popok ini. Biasanya yang ada zinc oxide atau petroleum. Ketiga, jaga kebersihan area tempat memakai popok ini, yaitu jangan lupa kalau memang perlu dicuci lalu diberikan sabun atau dibilas, pastikan memang kita mengerjakan dengan bersih. Dan jangan lupa bila memakai tisu basah harus diupayakan agar tidak mengandung alkohol ataupun tidak mengandung pewangi. Kemudian yang keempat, apabila terjadi ruam popok, yang bisa orang tua lakukan adalah justru bisa memakai popok yang sekali pakai dan secepat mungkin diganti bila sudah kencing, ataukah memang 2-3 jam nggak kencing, ya sudah ganti saja seperti itu. Yang kelima adalah orang tua harus dibiasakan memahami bagaimana caranya merawat bayi agar tidak ada ruam popok ini. Jadi mulai dari hal-hal yang saya sebutkan tadi dilakukan sering-sering, maka akan terbiasa dan akhirnya sudah tahu bahwa untuk mencegah ruam popok ini memang harus diupayakan orang tua biasa melakukannya, mengingat jam gantinya, itu sangat penting. Ada kondisi tertentu yang memperberat terjadinya ruam popok, yaitu ketika anak mengalami diare. Wajar karena diare salah satunya adalah kalau kotorannya asam, maka cepat sekali mengiritasi daerah yang memakai popok. Hal lainnya adalah ada juga penyebabnya adalah alergi. Jadi ada anak tertentu yang alergi terhadap komponen daripada popok tersebut. Misalkan dia alergi terhadap selulosa ataukah alergi terhadap AGM. Itu adalah tugas orang tua dan dokter anak nanti mencari tahu dia alergi dengan popok ini atau tidak. Jadi biasanya akan diberikan solusi, yaitu memilih bahan yang berbeda. Kapan orang tua harus datang kepada dokter anak untuk mengatasi ruam popok ini? Yang pertama adalah ketika anak tersebut mengalami ruam popok yang kemudian menjadi parah dalam 2-3 hari atau tidak teratasi dalam 2-3 hari. Kemudian yang kedua adalah bila kita menemukan ada ruam popok yang sampai menimbulkan kulitnya bernanah. Kemudian ketiga adalah ruam popok yang sampai anak menjadi demam. Yang keempat adalah ketika ruam popok ini menyebabkan bayi demikian rewel, gelisah, nyeri hebat sampai bayi tersebut tidak mampu untuk tidur, ataukah dia memang menangis sepanjang hari, itu bisa dikonsulkan dengan dokter anak. Kemudian yang kelima adalah ketika orang tua menemukan daerah di kulit bayi mengalami bintik-bintik merah terang
itu juga sudah menjadi indikasi orang tua untuk menemui dokter anak. Keenam adalah ketika orang tua merasa, kok sering ya dok anak saya ruam popok. Jadi kalau sudah terlalu sering ruam popok, jadi berkali-kali mengalami hal itu pasti ada sesuatu yang salah. Kemudian ketujuh adalah apabila ruam popok itu membandel, maka harus dipikirkan kemungkinan ada infeksi dari bakteri kah ataukah jamur. Maka disitulah dokter anak akan memberikan obat-obatan yang mampu mengatasi kulit bayi yang mengalami ruam popok. Jadi ketika orang tua menanyakan, dok, obat ruam popok yang bagus apa sih? Akan sulit dijawab apabila dokter tidak melihat apa yang terjadi pada anak tersebut, karena beda penyebab, beda obatnya. Demikian beberapa hal yang telah saya sampaikan mengenai popok bayi. Semoga dengan apa yang telah saya sampaikan ini terdapat perubahan perilaku orang tua dalam melindungi bayinya dari ruam popok ataukah infeksi saluran kencing akibat pemakaian popok bayi yang salah. Saya Dr. Windy, dokter spesialis anak, menyampaikan kembali, berikan yang terbaik untuk putra-putri kita.